Indonesia Lawyers Club, boleh tepuk tangannya dulu. Boleh tepuk tangannya lagi, Indonesian Lawyers Club. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the levers in your hand, and it's too much you got. But the same, we got to carry each other, carry each other. Whoa. Love is a temple, love is the lion love. Love is a temple, love a lion love. Asking what's boleh sama-sama one love, bisa ya? One love ya. 1, 2, 3. One love, one blood, one life. Sekali lagi boleh ya. One love, one blood, one life. One lagi. One. Okay. One life to feel alive. One love, one blood, one life.
Indonesia Lawyers Club. Thank you. Sekali lagi aplaus untuk Iksan dan kawan-kawan yang sudah menyanyikan One, lagu yang dipopulerkan oleh YouTube. Sekarang kita juga mengundang sebenarnya malam ini sahabat lama saya, Ruhut Sitompul. Tapi entah kenapa kali ini Ruhut tidak bersedia hadir. Padahal biasanya bersuka cita untuk hadir. Tapi gak apa-apa, Bu Ruhut. Saya sebenarnya hanya kangen kepada Anda. Makanya mengundang malam ini. Karena Ruhut tidak datang, saya mau ke Buya Safi'i Ma'arif. Selamat malam Buya. Selamat malam Bung Karni. Anda baru pulang dari umrah ya? Iya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana komen Buya setelah yang terpilih paslon Anies dan Sandi? Ya, komentar saya selamat ya. Jadi kita ucapkan selamat dan tugas selanjutnya adalah merealisasikan janji-janji waktu kampanye. Dan menurut saya kita harus kesengitan sama kampanye harus dilupakan ya. Kita kembali bersatu kembali, dan gubernur yang akan datang itu adalah gubernur untuk seluruh rakyat Jakarta. Jadi bukan lagi gubernur kelompok ini kelompok anu ya. Jadi dan itu serasa harus dilakukan betul. Jangan ada lagi pecah kongsi antara hati dan mulut. Ya. Hai Bung Karni. Ya Buya, menurut Buya kemarin itu kalau kami tadi membahasnya banyak luka yang tergores, hati yang tersakiti, Ya. dan bahkan saya agak khawatir kemarin bahwa bangsa ini bisa terpecah karena pilkada. Sekarang setelah terpilih, mungkinkah kita bisa merajut kembali luka-luka yang tadi terjadi? Saya rasa kalau kita memakai politik yang beradab ya, harus luka-luka itu kita sembuhkan bersama-sama. Tidak ada jalan lain. Sebab yang kemarin ini bukan saja Jakarta ya, ini dirasakan oleh seluruh sampai ke pelosok itu. Jadi menurut saya ini tidak karu-karuan ini. Itu menurut saya karena peradaban politik kita masih rendah nilainya. Nah itu kita lupakan. Nah sekarang sudah terpilih, udah diucapkan selamat dan diakui itu, dan kemudian juga proses hukum dihormati, jangan macam-macam lagi. Apa yang Buya maksud dengan macam-macam lagi? Ya kan kita dengar ya, ini medsos ini sangat mengganggu ya. Karena dianggap jaksa sudah tidak lagi tidak adil karena yang dipakai hanya KUHP 156, kenapa tidak 156A? Kenapa dipersoalkan itu lagi? Ini hukum yang berlaku di sini bukan hukum yang sesuai dengan pendapat MUI itu ya. Ini pengadilan Indonesia ini, KUHP Indonesia, hormati itu. Kalau tidak, nanti kalau ini tidak dihormati, untuk merajut kembali itu sulit sekali saudara, sulit sekali. Tapi kalau kita sudah hormati, yang terpilih kita hormati, Ahok juga harus mengakui dengan logo, mengakui dan sudah salam-salaman, itu bagus sekali.
Tapi proses hukum ini harus dihormati juga. Jangan diintervensi, jangan demo-demo lagi. Tidak ada gunanya itu. Itu menghabiskan energi bangsa ini. Mungkin Buya punya nasihat khusus untuk gubernur dan wakil gubernur yang terpilih kemarin? Menurut saya sudah ucapkan selamat ya. Dan yang kedua, ingat janji-janji kampanye itu. Dan kemudian juga kita harus menjaga jarak dengan kelompok-kelompok radikal ini. Jadi kalau itu tidak, saudara ya, dan ini kan ada ISIS ya, itu pengaruh Indonesia cukup besar loh. Banyak orang Indonesia yang pergi ke Suriah. Padahal itu kan terjadinya perang saudara yang menyedihkan itu di Suriah. Berapa ribu yang mati, berapa yang pengungsi pergi ke Eropa. Itu adalah kebangkrutan peradaban Arab Muslim. Masa mau dibawa ke sini? Tidak benar. Oleh sebab itu menurut saya, Bung Anies saya kenal baik, dari kakeknya saya kenal, Bung Sandi, dijaga jarak dengan kelompok-kelompok ini. Lalu kalau ini terus diberi hati, tidak ada rajut-rajut persaudaraan itu, susah sekali. Jadi saya dengar saudara Faisal Akbar tadi, itu bagus itu. Luka itu bisa disembuhkan kalau memang saya katakan antara hati dan mulut itu tidak pecah kongsi. Ayo Bung Karni. Ada lagi, Buya? Saya rasa itu selamat sekali lagi, dan ini kaum politisi menurut saya jangan mengompori keadaan ini. Dilihat betul ini saudara ya, perbelahan bangsa ini sampai ke akar rumput, sampai ke masjid-masjid. Ini kan merugikan kita semua ini. Dan juga dunia internasional begitu juga terlibat di sini, macam-macam penafsiran dan segala macam itu. Oleh itu mari kita, kalau kita mau bersaudara betul. Yang menang kita hormati, dan kemudian dia menjadi gubernur di seluruh rakyat Jakarta ya, atau yang lain juga nanti. Ini dia model kampanye model Jakarta, jangan sampai menular lagi ke provinsi lain. Ini berat saudara. Tapi apapun juga yang Buya katakan, bagaimanapun pemilihan kemarin berlangsung dengan tertib dan aman sampai begitu suara. Itu bagus sekali. Itu kita bersyukur sekali karena aparat keamanan memang menjaga ya, polisi diturunkan sekian, tentara juga, polisi TNI juga begitu. Itu bagus sekali. Jadi kita tidak menyangka itu. Dan hampir semua lembaga survei terkaget-kaget tuh, selisih suaranya kan sangat bagus itu, jauh sekali. Dan Ahok harus mengaku itu. Ya kalau survei itu mengatakan perbedaan tipis, ini kan di atas 2 digit ya, itu menurut saya kita akui itu suatu pilkada yang mudah-mudahan itu bermartabat ya. Baik Buya, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Ya, terima kasih. Sampai ketemu Buya. Sampai ketemu Bung Karni. Ya. Sekarang saya mau ke surveyor. Saya mau mulai dengan EF Saifullah Fatah. Hampir semua survei selisih itu nggak sampai 2 digit, jangankan 2 digit, 2%, 3%, bahkan ada yang tipis sekali. Ini fenomena apa bisa 15 malah selisihnya? Saya kira jangankan paslon yang kalah, yang menang pun kaget dari 15%. Ini apa yang terjadi? Ya, yang pertama Bang Karni, kita harus membedakan lembaga survei juga berbasis afiliasi mereka sebetulnya. Ini tidak
sering diungkapkan dalam pembicaraan. Karena rata-rata teman-teman lembaga survei biasanya ingin mengaku membiayai sendiri, independen, atau dibiayai oleh hamba Allah. Gitu. Jadi seolah-olah menjadi satu bagian dari kerja politik itu haram gitu. Menurut saya kita harus lebih terbuka ke depan. Karena kita tahu persis lah lembaga survei mana bekerja sama dengan siapa, lalu kemudian seharusnya memberikan pengakuan dari awal. Itu pertama. Jadi kita juga harus bedakan itu hasil-hasil survei yang tersaji kemarin. Kadang-kadang juga terganggu oleh soal itu. Datanya tidak cukup kuat, dibunyikan dengan sangat kuat, seolah-olah kesimpulannya ke arah sana misalnya. Ini yang sering kali terjadi. Tetapi memang fenomena kemarin menurut saya harus dipahami dengan sangat bijak oleh siapapun. Salah satu kebijakan yang harus kita ambil pelajarannya adalah ternyata di Jakarta karena kompetisi begitu ketat berbasis exit poll yang kami lakukan, Polmark Indonesia lakukan pada tanggal 19 April 2017 kemarin, itu ada 13,1% warga Jakarta memutuskan pada hari H, menetapkan pada hari H, dan 15,1% warga Jakarta memutuskan pada masa tenang, jadi 16, 17, 18. Dari mana mereka berasal? Mereka adalah para pemilih yang pada saat survei terakhir pada bulan April, sekitar 8% itu masih undecided. Mereka belum punya keputusan. Ditambah dengan para pemilih Basuki Jarot dan Anies Sandi yang pada saat survei terakhir itu masih belum tetap pilihannya. Di survei kami selalu ada pertanyaan apakah pilihan ibu bapak saudara masih mungkin untuk berubah. Dan mereka yang mengatakan ya mungkin untuk berubah kita sebut sebagai pemilih yang belum mantap. Pada Basuki Jarot ada sekitar 10% pemilihnya yang belum mantap dari survei yang terakhir, dan ada 8% dari pemilih Anies Sandi yang juga belum mantap. Merekalah yang sebetulnya kemudian memutuskan pada saat-saat terakhir. Dan memori yang mereka bawa ke TPS adalah memori 4 hari terakhir itu. Sehingga kalau kita buka media internet misalnya, kita ingat kembali peristiwa yang tampil di layar televisi pada hari-hari itu, kita harus dengan penuh kebijakan menemukan berita apa yang paling dominan, apa yang sangat terjadi, apa yang sangat penting terjadi pada masa itu. Lalu kemudian dilihat dari struktur strata sosial ekonominya, Bang Karni, ternyata segmen kelas menengah atas dari sisi penghasilan dan dari sisi pendidikan mengambil keputusan pada saat terakhir dan mengubah peta pilkada sehingga seperti tidak terlacak oleh survei-survei. Dari mereka yang memutuskan di saat yang terakhir, 4 hari terakhir, lebih dari 60% memutuskan memilih Anies Sandi, ini menurut exit poll, dan sekitar 30% lebih memilih Basuki Jarot. Itulah yang kemudian menentukan hasil akhir. Jadi menurut saya itu yang terjadi. Nah kalau saya justru ingin masuk ke ini Bang Karni, ke tema pokok kita, karena saya tidak mau dilokalisir hadir di sini sebagai surveyor. Saya ingin hadir sebagai warga negara Indonesia yang punya kepedulian pada soal merajut Jakarta kembali, merajut kembali Jakarta. Orang bijak mengatakan bahwa kalau kita mau melihat kesalahan-kesalahan kita, tidak ada pilihan lain selain melihat ke belakang. Dan kalau kita mau memperbaikinya, tidak ada pilihan lain selain berjalan ke depan. Pilihan kita di Jakarta hanya itu. Kalau bicara luka, dalam setiap kompetisi semua mengalami luka. Ini bukan satu orang yang diikat tangannya, dipukuli oleh orang yang lain. Ini adalah dua pihak yang bertarung, bahkan dengan resources masing-masing, lalu kemudian berkompetisi secara sehat, dan meminta warga yang membuat keputusan akhir. Nah, di masing-masing pihak pasti ada catatan, tetapi malam ini rasanya tidak terlalu bijak kalau kita terlalu banyak melihat ke belakang. Lebih baik kita berjalan ke depan. Nah, untuk berjalan ke depan menurut saya ada beberapa catatan penting. Yang pertama,
Kalau memang Jakarta mau dirajut kembali, mari kita perbaiki, mari kita rehabilitasi cara berpikir kita. Saat ini ada semacam pengandaian yang menurut saya tidak tepat dan tidak cocok untuk kebutuhan rekonsiliasi dalam bentuk seolah-olah mereka yang memilih pasangan tertentu adalah pro Pancasila, pro kebinekaan, dan toleran. Dan mereka yang memilih pasangan yang lain anti Pancasila, intoleran, dan anti kebinekaan. Saya ingat, pada tahun 1980, banyak sekali orang di Indonesia yang merasa terwakili oleh satu petisi yang disebut sebagai petisi 50. Kenapa petisi itu muncul? Salah satu sebabnya adalah pada waktu itu, Presiden Soeharto membuat dua pernyataan dalam dua kesempatan yang berbeda dengan seolah-olah mengatakan bahwa kalau mengganggu saya berarti mengganggu Pancasila. Menurut saya, sudah, kita jangan kembali ke masa seperti itu. Jangan lagi ada orang yang berpikir bahwa kalau melawan Pak Basuki berarti melawan Pancasila. Kalau memilih yang lain selain Pak Basuki berarti anti Pancasila. Cara berpikir semacam itu tidak rekonsiliatif. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya cara berpikir tetapi langkah. Rekonsiliasi harus dilakukan secara tuntas. Dengan segala hormat saya pada orang tua saya, pada guru saya, Pak Sapi Ma'arif, saya ingin katakan, Gubernur Jakarta harus bekerja dan berpikir dengan cara baru. Dia harus menjadi Nelson Mandela yang setelah 27 tahun di penjara menjadi presiden di Afrika Selatan, dia tidak membawa dendam ke kursi kekuasaannya. Yang dia bawa adalah cinta kasih bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan. Dan dengan itu dia bangun rekonsiliasi Afrika Selatan. Dia bilang, mari kita maafkan yang terjadi lewat proses yang layak, tetapi jangan pernah lupakan. Kesalahan tidak boleh dilupakan, tetapi mereka yang bersalah harus kita maafkan dengan proses yang layak. Nah, rekonsiliator itu harus datang dari pemimpin Jakarta. Dan karena itu menurut saya, komunikasi yang tersumbat dengan kelompok-kelompok kecil yang diabaikan, yang dianggap radikal dari kiri maupun kanan, harus mulai dibangun di Jakarta. Semua orang harus diperlakukan sebagai bagian penting dari membangun kembali Jakarta bersama-sama. Kita tidak bisa mengatakan bahwa jangan komunikasi dengan yang itu, jangan dengar yang ini, abaikan yang itu, rangkul yang ini. Bukan itu cara rekonsiliasi. Jadi kalau perlu Mas Anies, Bang Sandi, menurut saya segera bentuk forum gubernur. Jadikan semua mantan gubernur dan wakil gubernur, termasuk Pak Basuki dan Pak Jarot, sebagai penasihat gubernur dan wakil gubernur baru. Bikin komunikasi berkelanjutan, buat semua orang merasa terwakili, buat semua orang merasa bahwa suara mereka didengar, dan untuk pertama kali di Jakarta ada pemimpin yang mengatakan sesuatu yang tidak menyinggung orang lain. Yang tidak mengatakan ini kami, itu kalian. Tetapi mengatakan bahwa kita semua adalah sama. Dan yang terakhir menurut saya Bang Karni, yang juga sangat penting adalah Mas Anies, Bang Sandi di berbagai kesempatan sudah menggarisbawahi ini. Bahwa tidak pernah masalah Jakarta terselesaikan kalau kita hanya mengatasi di atas permukaan. Jenderal Ahana Nasution selepas pemberontakan PKI di Indonesia, dulu kita menyebutnya sebagai pemberontakan PKI, pernah diberi ucapan selamat oleh para jurnalis. Pak Nasution, selamat, Anda sudah memberantas komunisme. Pak Nasution menjawab dengan jawaban yang menurut saya sangat layak. Selama ketidakadilan masih ada di tempat saya, semua pikiran radikal, semua pikiran yang merusak, semua orang yang ingin menghancurkan republik ini akan tetap hidup subur, kata dia. Karena itu tidak pernah ada selesai soal itu selama keadilan tidak ditegakkan. Jadi menurut saya gubernur baru itu adalah gubernur keadilan. Wakil gubernur yang baru itu adalah gubernur keadilan. Ini tidak ada urusan dengan partai. Nanti dikait-kaitkan dengan partai yang ada nama keadilan, bukan. Jadi menurut saya itulah jalan untuk merajut kembali Jakarta. Jadi kita lihat kesalahan dengan melihat ke belakang,
tetapi kita hanya mungkin memperbaikinya dengan berjalan ke depan. Semua orang harus berjalan bersama-sama ke depan. Kira-kira itu Bang Karni. Baik. Terima kasih. Jadi itu nasihat kepada gubernur terpilih. Gubernur dan wakil gubernur terpilih harus bagaikan Nelson Mandela. Tapi Rasul juga ketika merebut kota Mekah, perintahnya juga lindungin yang beragama lain. Bahkan orang-orang yang selama ini memusuhin dia suruh lindungin. Jadi Bang Karni, sekedar contoh, ketika Mas Anies dan Bang Sandi punya keinginan untuk membuka kembali Monas sebagai tempat atau fasilitas publik di mana banyak orang bisa berkegiatan, maka salah satu hal yang harus sangat tegas adalah orang Islam boleh berkegiatan di situ. Orang Katolik boleh berkegiatan di situ. Orang Protestan boleh berkegiatan di situ. Orang Buddha boleh berkegiatan di situ. Orang Hindu boleh berkegiatan di situ. Jadi tempat itu bukan diselamatkan hanya untuk membuat umat Islam yang mayoritas bisa berkegiatan. Itulah yang saya sebut sebagai pemimpin rekonsiliator. Baik, sekarang Arya Fernandes. Baik. Beliau ini yang belum tahu ya, beliau ini peneliti CSIS. Terima kasih Pak Karni. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, tapi menurut saya yang kita bicarakan sekarang adalah hilir dari proses pilkada. Ya. Dan kita lupa bahwa kita tentu perlu juga memperbaiki hulunya gitu. Dan menurut saya ada 4 hal yang mungkin bisa kita perbaiki dari proses hulunya agar masalah-masalah seperti ini mungkin tidak kita temui lagi 5 tahun mendatang atau di daerah-daerah lain. Dan kita ingat 2 tahun lagi kita akan menyelenggarakan Pilpres dan tentu pertarungannya mungkin lebih sengit dari Pilkada DKI sekarang. Yang pertama menurut saya adalah harus kita perbaiki desain dari pencalonan gitu ya. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada, itu syarat pencalonan hanya 20% kursi dan atau 25% suara. Syarat ini tentu pada batas-batas tertentu tentu memberatkan tidak hanya bagi partai politik yang kalau kita lihat di daerah sangat fragmented di mana tidak banyak partai yang dominan di DPRD sehingga mereka harus berkoalisi. Belum lagi pada tingkat kandidat harus melakukan lobby-lobby dengan partai sehingga kemudian harus terpenuhi syarat 20% tersebut. Dengan menurunkan syarat ini saya kira memungkinkan banyak orang-orang yang berkualitas untuk bisa maju dalam pilkada. Partai-partai juga yang tidak cukup berkoalisi juga bisa mencalonkan gitu ya. Kalau kita lihat dari data di pilkada di 2017 kemarin, hampir 35% itu calon yang maju itu 2 pasang. Hanya sekitar 25% yang diusung yang diikutkan oleh 3 kandidat. Artinya di 2017 kemarin hampir mayoritas adalah pilkada yang diikuti oleh 2 pasang. Argumen saya adalah kalau syarat pencalonan ini kita turunkan, tentu polarisasi di tingkat massa menjadi rendah. Karena orang punya banyak pilihan, ada 3 atau 4 kandidat yang maju, sehingga polarisasi antara calon X dan calon Y menjadi berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu kita perbaiki juga adalah desain dari penetapan. Kalau kita mengacu pada penetapan calon di Pilkada DKI, tentu mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan DKI Jakarta yang mensyaratkan 50% plus 1 dari perolehan suara. Jikalau tidak ada kandidat yang mendapatkan itu, lanjut kepada putaran kedua. Ini tentu memberatkan juga meskipun sudah diajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah berpendapat bahwa itu tidak bertentangan dengan konstitusi karena kekhususan DKI Jakarta. Tetapi saya kira DPR juga perlu melakukan revisi terhadap undang-undang ini. Alasan saya ada 3. Pertama, dengan turunnya syarat penetapan calon terpilih di DKI Jakarta ini, tentu dengan cepat warga DKI bisa mendapatkan gubernur yang definitif tanpa harus menunggu putaran kedua. Yang kedua adalah kampanye singkat. Kalau 2 putaran, kalau calon yang maju di DKI hanya 2 pasang misalnya nanti, tentu rally kampanyenya menjadi sangat panjang,
publik terbelah lagi dengan sangat panjang dengan kita turunkan syarat ini di bawah 50% atau sama seperti pilkada-pilkada lainnya dengan suara terbanyak, tentu kampanye menjadi singkat gitu. Yang ketiga adalah faktor biaya. Kalau kita lihat biaya kampanye putaran pertama dan kedua kemarin hampir mendekati setengah T. Artinya kalau kita pangkas syarat pencalonannya menjadi rendah, tentu biayanya juga kita bisa kurangkan gitu. Kemudian yang ketiga saya kira adalah desain dari kampanye. Kalau kita lihat dari undang-undang pilkada, yang dimaksud dengan peserta kampanye itu adalah partai politik, kemudian juga adalah kandidat kepala daerah, dan yang di dalamnya juga termasuk tim. Kita tentu berharap bahwa organisasi-organisasi yang baik organisasi keagamaan dan kemasyarakatan atau organisasi non keagamaan yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD tentu sebaiknya tidak ikut terlibat dalam proses kampanye, baik misalnya mendukung kandidat tertentu atau memberikan sikap secara institusi kepada kandidat tertentu. Kenapa begitu? Karena organisasi-organisasi ini mendapatkan dana dari APBN dan atau APBD, tentu mereka harus berdiri di tengah, tidak berpihak kepada kandidat manapun, dan tentu tugas mereka adalah untuk kepentingan publik jangka panjang, bukan tugas kepentingan jangka pendek gitu. Kemudian yang keempat saya kira yang perlu kita rubah juga adalah desain dari pengawasan. Menurut saya titik terlemah dari pilkada dimanapun, mungkin juga pilkada DKI, adalah di sisi pengawasan. Dan salah satunya adalah karena juga Panwaslu kita sangat tergantung kepada dana hibah dari pemerintah daerah, karena keterbatasan APBN untuk membiayai itu, sehingga tentu dengan ketergantungan kepada petahana ini di banyak tempat tentu Panwaslu di daerah-daerah ini cukup sulit juga kemudian karena ada konflik of interest kepada petahana tersebut gitu. Nah, 4 hal ini saya kira mungkin bisa kita lakukan untuk memperbaiki di tingkat hulunya agar proses polarisasi masyarakat ini bisa kita kurangi. Saya kira begitu Bang Karni. Baik, kita rehat dulu pemirsa.